Shalom, nama saya Arif Setiawan, saya berusia 34 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai entrepreneur di bidang finansial dan juga di bidang entertainment. Sebenarnya awalnya itu yang pertama tuh sebenarnya patut bersyukur sih. Maksudnya di pekerjaan yang sebelumnya gitu kan, saya tuh mendapatkan banyak privilege, istilahnya di hari-hari biasa maksudnya mengerjakan pekerjaan kantor, tetapi masih bisa mengembangkan bakat saya, apa yang saya punya itu maksudnya di bidang entertainmentnya itu sendiri. Saya masih boleh mengembangkan karir saya di sana gitu loh. Sampai pada akhirnya sudah jalan kurang lebih 13 tahun ya, 12 atau 13 tahun gitu, saya mulai berpikir juga, maksudnya kan kerja ya datang di jam office, kemudian selesai, pulang, dan begitu terus sampai setiap minggunya. Sometimes itu yang buat saya tuh kadang-kadang jadi ngerasa, kok kayaknya bosen ya gitu loh. Melakukan rutinitas yang itu-itu lagi gitu loh. Terus kemudian kedua adalah berpikir untuk, karena sudah punya keluarga, otomatis kan mulai berpikir kayak, kita nih harus loh, maksudnya punya set plan yang bagus lah ke depan keluarga kita mau dibawa kemana. Maksudnya kan kayak untuk hal-hal yang berkaitan dengan jasmani lah, istilahnya kan ke depan ya pasti punya impian pengen beli kendaraan pribadi, punya impian pengen membeli aset gitu, punya impian pengen membahagiakan orang-orang di sekitar kita. That's why di situ mulai berpikir bagaimana caranya supaya saya tuh bisa mewujudkan impian-impian tersebut gitu. Dan ketika saya berpikir seperti itu, memang pada waktu itu saya cuma berdoa sama Tuhan, saya pengen deh kerja di satu bidang yang memang nggak di back office terus, tetapi tetap bisa kesana kemari lah istilahnya. Dan terutama kedua, memang waktu itu saya berpikir karena saya melayani, jadi saya tuh berdoa sama Tuhan saya pengen pekerjaan yang memang bukan cuma bagus secara karir, tetapi juga bisa mendukung di pelayanan juga. Nah, pada waktu itu di tahun 2020, saya tuh sempat bertemu dengan salah satu pimpinan atau owner dari sebuah wedding organizer terbesar di daerah Tangerang dan Jakarta gitu loh. Awalnya ketemu tuh karena saya pengen share project entertain yang waktu itu saya lakukan gitu, project edukasi anak pada waktu itu. Nah, ketika selesai presentasi, nah dia tiba-tiba langsung ngomong sama saya gitu loh, kayak, "Rif, Koko nih lagi cari seseorang," dibilang. "Koko lagi cari seseorang yang bisa Koko percaya." "Oh ya, maksudnya gimana?" Ketika singkat cerita ngobrol, dia cerita bahwa dia tuh sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk memegang divisi, termasuk divisi inti gitu loh. Jadi saya tuh bakalan tahu semua dalemannya, maksudnya rahasia-rahasia perusahaan lah istilahnya gitu. Dan dia bilang pada waktu itu dia butuh orang yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Dan salah satu kandidatnya adalah sebenarnya saya. Yang membuat saya pada waktu itu dengar itu memang semangat ya, namanya kan tawaran karir baru yang lebih cemerlang istilahnya gitu kan, yang bisa, oh bisa nih saya berkembang nih, saya bisa mewujudkan impian-impian saya nih di sini gitu. Sampai pada akhirnya ada satu step yang membuat saya ragu adalah ketika si owner ini bilang, jadi kerjanya nanti gimana kok? Saya bilang, jadi kerjanya itu kamu akan keluar provinsi, istilahnya keluar Jakarta setiap minggu gitu loh. Jadi mungkin 2 bulan 3 bulan pertama kamu akan tetap stay di Jakarta, tapi setelah itu kamu akan kita kirim keluar kota, ya entah Kalimantan, ke Jawa, pokoknya ke keluar kota dengan tujuan untuk ekspansi perusahaan tersebut gitu. Dan yang buat saya makin berpikir adalah, jadi nanti kamu tuh bakalan keluar kota ya, bisa dari Senin sampai Jumat, nanti Sabtu Minggu kamu bisa di sinilah di Jakarta. Dan dia bilang kan artinya bisa pelayanan dong gitu. Tapi pada waktu itu yang jadi pemikiran saya sebenarnya adalah ketika saya pikir saya tuh udah punya anak kan, dan waktu posisinya anak saya tuh usia 3 tahun gitu. Di situ saya tuh ngerasa ini lagi golden age dia, tapi kalau saya pergi keluar kota gimana gitu. Dan kedua adalah ya berpikir juga kalau di luar kota balik apakah secara fisik kuat, kemudian juga kan pasti yang saya takutkan kalau fisiknya aja Senin sampai Jumat udah kerja capek, ya Minggu pelayanan juga akhirnya nggak maksimal juga. Waktu itu saya hanya berpikir seperti itu gitu loh. Sampai akhirnya saya sempat cerita sama istri gitu kan, ngobrol sama dia gimana-gimana. Dan income-nya pada waktu itu memang luar biasa gitu. Jadi saya tuh dibayar 3-4 kali lipat dari pekerjaan sebelumnya. Dan itu langsung, udah langsung ada istilahnya.
Dan pada akhirnya waktu itu memutuskan untuk tidak jadi karena berpikirnya adalah tadi masalah dari weekdays-nya keluar kota dan hanya weekend di Jakarta. Saya berpikir bahwa istri waktu kasih pandangan bahwa kamu boleh punya banyak uang, tetapi kalau sampai waktu buat keluarga aja nggak ada, itu jadi sebuah jadi sebuah hal yang nggak mengenakan lah. Apalagi terutama anak saya waktu itu lagi golden age. Di situ saya akhirnya saya memang nolak tawaran pekerjaan itu dengan halus. Walaupun di ending orang itu tetap bilang kalau kamu berubah pikiran kamu bisa call, istilahnya kayak gitu. Sampai pada akhirnya saya tuh berdoa sama Tuhan dan ternyata Tuhan buka jalan lewat salah satu teman lah ya, teman udah kayak keluarga sendiri juga dari almarhum Ciheni pada waktu itu. Dan dia tuh ngomong ketika saya cerita tentang tawaran tersebut, beliau cuma bilang janganlah, dibilang nggak bisa, kamu kan pelayanan, nanti yang ada malah kamu nggak bisa melayani lagi, kamu kerja, tapi intinya kamu nggak mengutamakan Tuhan lah. Dan akhirnya dia menawarkan lah untuk saya join di bisnis entrepreneur yang hari ini saya jalankan gitu loh. Dan itu adalah momen pertama kali saya mulai berpikir, oke, saya harus keluar dari zona nyamannya saya. Yaitu dari yang tadinya daily routine ya, jam 8 ke jam 5, dengan income sekian, tapi pada akhirnya harus keluar memulai sesuatu yang baru, bidang yang bener-bener saya pernah ditawarin tapi saya nggak pernah mau gitu loh. Di bidang tersebut saya bener-bener nggak pernah mau. Itu artinya saya harus belajar lagi dari awal, saya harus ngerti lagi semuanya dari awal, dan saya harus bangun semuanya itu dari awal. Oke, sebenarnya saat Koko mutusin untuk keluar dari zona nyaman, Koko sempat ngerasa takut atau mungkin ngerasa nggak nyaman nggak sih? Perasaan takut itu ada gitu loh. Kenapa perasaan takut itu ada? Karena gini, kita kan yang sebelumnya jadi karyawan kan istilahnya kerja jamnya tetap. Terus kan secara income kenaikannya tetap. Dan ini saya harus keluar dari zona nyaman tersebut ke zona yang baru, di mana ini benar-benar pekerjaan yang karena entrepreneur kan artinya income-nya itu ya saya harus ciptakan sendiri income-nya. Ada ketakutan bahwa nanti bisa nggak ya, nanti capai nggak ya gitu. Atau kedua adalah ini kan karena barang baru lah buat saya, jadi sempat berpikir nanti bakalan sukses nggak ya di sini, bakalan bisa seperti orang-orang nggak ya yang ikut di bisnis entrepreneur ini. Pada waktu itu saya tetap balik ya, saya belajar ketika saya mau ambil keputusan segala sesuatu. Saya ngobrol sama istri saya dulu gitu loh. Dan ketika ngobrol, istri saya cuma bilang waktu itu dicoba aja. Toh ini kan secara peluang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Maksudnya sebelumnya itu yang tadi yang harus mewajibkan saya weekday saya di luar kota, weekend saya di Jakarta gitu loh. Jadi artinya dari sisi income dapet, kemudian juga dari sisi waktu dengan keluarga juga masih bisa diatur sedemikian baiknya gitu loh. Jadi waktu cuma share sama istri dan berdoa sama Tuhan tuh begini sih waktu itu. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau emang Tuhan mau saya masuk di bidang entrepreneur ini, saya cuma minta satu, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang memang benar-benar bisa dukung saya, bisa support saya mati-matian di bisnis ini. Dan ternyata bersyukurnya adalah ketika waktu itu memutuskan untuk memulai di bisnis ini, saya ketemu dengan orang-orang yang memang benar-benar dukung saya gitu loh. Bahkan jujur pertama kali first impression saya tuh ketika saya datang ke kantor, ketika saya mulai ketemu dengan orang-orang baru ini, mereka tuh benar-benar ngasih vibes positif sama saya, sehingga saya ngerasa bahwa oh berarti pilihan saya ini udah tepat. Karena bukan cuman hanya sisi income aja, tetapi dari sisi personalnya, dari sisi orang-orangnya, mereka adalah orang-orang yang sangat mendukung siapapun yang mau berkarir di bidang tersebut. Tantangan yang pertama itu sebenarnya adalah kalau di kantor kan kita udah biasa ya, maksudnya masuk jam 8, pulang jam 5, terus kemudian kan pekerjaannya semua udah ada istilahnya gitu kan. Nah, di yang bidang entrepreneur itu kan mau tidak mau saya harus memulai dari awal. Jadi tantangan yang terbesar waktu itu adalah saya harus ngapain, saya harus apa gitu loh. Karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan, berbeda dengan di kantor yang memang semuanya itu udah ada
job listnya tuh udah ada, harus ngapain-ngapain aja. Nah ini mau nggak mau mulai dari awal lagi. Itu yang pertama. Kendalanya adalah tadi. Kedua adalah jujur saya tuh ada sedikit, maksudnya bukan sedikit, saya tuh ada mental block. Saya tuh nggak bisa ditolak sama orang gitu. Maksudnya nggak bisa mengalami yang namanya penolakan. Dan itu yang membuat saya di awal-awal tuh sempat kayak stres sendiri. Karena saya ngerasa kok begini ya gitu loh. Karena kan namanya baru membangun karir, kan orang tidak mungkin 100% percaya kepada saya istilahnya gitu loh. Pasti menerima sekali banyak penolakan, terima banyak hal-hal yang maksudnya menyakitkan lah buat saya. Dan itulah kendala-kendala awal mental block saya yang membuat saya pada akhirnya harus melunturkan semua itu supaya jadi lebih baik lagi. Pada waktu itu justru bukannya menerima mental blocknya saya, tetapi saya belajar saya harus hancurin mental block itu gitu loh. Kadang-kadang kayak gini, kalau misalkan kita nge-gym gitu kan, misalnya ketika saya nge-gym nih, ketika kardio, itu kan kita kan lari gitu kan. Sebenarnya kayaknya badan tuh kayak ada signal, udahlah, misalnya udah 15 menit aja lah gitu. Tapi saya tahu nih target saya harusnya kardio itu 30 menit. Jadi mau nggak mau kan saya harus paksa diri saya, ayo bisa 30 menit. Nah hal yang sama juga waktu itu dilakukan. Ketika saya punya mental block tuh takut yang namanya penolakan, mau tidak mau saya harus lunturkan dengan cara apa? Saya ketemu dengan makin banyak orang yang membuat saya tuh bisa luntur mental blocknya. Hal yang paling berarti yang saya pelajarin pada akhirnya adalah kita harus berani mengambil keputusan. Gitu loh. Orang-orang di sekeliling kita pasti bilangnya dukung kita. Tetapi kan pada akhirnya at the end of the day, kitalah dengan Tuhan istilah yang punya urusan. Di situ saya belajar saya harus berani ambil keputusan untuk jadi lebih baik. Dan yang kedua, ketika kita keluar dari zona nyaman ke zona yang baru, itu kan ada yang namanya perubahan. Nah, perubahan itulah yang membuat kita jauh lebih baik. Jangan selalu berpikir bahwa ketika kita berubah itu adalah suatu hal yang buruk. Enggak. Tapi jadikanlah setiap perubahan itu, ketika kita berubah dari satu hal ke hal yang lain, itu adalah sebenarnya perubahan untuk menuju pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dampak positif pasti ada. Dampak positifnya adalah saya jauh lebih bisa mengenal pribadi atau karakter-karakter orang, itu yang pertama. Kedua, saya belajar untuk punya mental pebisnis gitu. Karena kan adalah hal yang berbeda. Maksudnya ketika kita masih bekerja sebagai karyawan dengan ketika kita bekerja sebagai mental pebisnis. Dan pada akhirnya saya juga jadi ngerasain gitu. Ngerasain dalam artian, oh gini ya rasanya kalau punya karyawan gitu loh. Oh gini ya rasanya kalau misalkan kita harus memikirkan lah supaya bukan cuman kitanya aja nih yang bisa hidup, tetapi orang-orang yang di bawah kita, mereka juga bisa hidup lah istilahnya. Yang pertama sih, pokoknya ketika kita mau belajar keluar dari zona nyaman, yang pertama confirm dulu sama yang di atas gitu loh. Saya ketika mulai berpikir seperti itu, saya cuma berdoa sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan waktu itu jujur, Tuhan saya tuh pengen deh dapat karir yang jauh lebih baik lagi gitu loh. Tadi saya ngomong, jangan sampai, maksudnya gini, tetap ya balik, memang setiap orang tuh butuh duit lah di dunia ini gitu kan. Tetapi jangan sampai uang itu akhirnya ngebutain segalanya. That's why ketika saya mau keluar dari zona nyaman saya pada waktu itu, maksudnya dari zona sebelumnya, saya cuma berdoa, Tuhan saya nggak mau salah ambil keputusan. Saya benar-benar berdoa sama Tuhan. Saya minta kalau emang ini keputusan yang terbaik, yang pertama Tuhan buat saya damai sejahtera gitu loh. Kedua, Tuhan yang buka jalan semuanya gitu loh. Tuhan yang lancarkan segala sesuatunya. Jadi yang pertama adalah tadi ngomong dulu sama Tuhan, confirm kalau misalkan kita nggak bisa dengar suaranya secara audible, kita minta tanda dari orang-orang yang memang mendukung kita lah istilahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita udah dapat confirm dari Tuhan, ya udah lakuin. Kadang-kadang orang gini ya, kebanyakan orang tuh pengen berubah, tapi malas bergerak untuk berubah. Jadi kayak berubahnya tuh cuma sampai di kepengennya doang gitu, tapi tidak direalisasikan. Padahal kan sebelumnya kan kita udah confirm, oh Tuhan yang ngelit nih semuanya. Dan di saat itulah ketika kita move, ketika kita pindah ke zona baru ya, maksudnya meninggalkan zona lama kita, zona nyaman kita, disitulah kita akan dapat kekuatan baru dari Tuhan. Jadi kuncinya dua, tanya Tuhan, dan yang kedua lakuin. Gitu.
Yang pertama itu sebenarnya tandanya itu nggak audible secara langsung, tetapi justru dari ketika perjalanan. Yang pertama ketika saya memutuskan untuk berkarir di bidang saat ini sebagai entrepreneur, pada waktu itu kan mau tidak mau, saya sesekali nyolong jam kerja kantor. Nah, ketika nyolong jam kerja kantor itu tuh ada sebuah perasaan nggak damai sejahtera. Kayak, aduh ini harusnya jam kantor, tapi gue malah kesana kesini gitu kan. Pokoknya nggak enak, nggak nyaman gitu. Dan saya pada waktu itu, apalagi waktu itu sempat kegap lah bahasanya, kegap bahwa saya menggunakan jam kantor untuk hal tersebut gitu loh, untuk membangun karir di bidang entrepreneur tersebut. Di situ saya mulai merasa nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa kayak gini. Maksudnya saya harus pilih salah satu gitu loh. Saya nggak bisa mengorbankan, maksudnya kayak menjalankan dua-duanya dalam artian ya ini kan malah jadi akhirnya nggak jadi berkat buat satu dengan yang lain itu. Yang kedua adalah saya waktu itu minta tanda sama Tuhan kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan buka jalan semuanya tuh lancar. Nah, surprisingly ya, saya memang ini baru cerita sih, maksudnya baru cerita sama banyak orang juga. Ketika saya memutuskan untuk berhenti di karir sebelumnya, saya cuma minta pada waktu itu Tuhan buka jalan, semuanya dilancarkan. Jujur teman-teman, jujur ya Bapak Ibu, 12 tahun di kantor sebelumnya itu kan termasuk lama ya, itu yang pertama. Dan yang kedua kan pasti jauh lebih berat gitu loh. Jauh lebih berat ketika memutuskan untuk resign dan pindah ke karir yang baru. Pada waktu itu cuma minta Tuhan tolong lancarkan segala sesuatunya. Nah, ketika perjalanan menuju ke sana, saya tuh bersyukur saya cerita sama orang-orang yang memang benar-benar kenal Tuhan lah gitu. Ada salah satu rekan yang bilang kayak begini, Arif, nanti waktu kamu ngomong sama pimpinan kamu, apapun keputusan pimpinan kamu harus submit, harus belajar tunduk gitu loh. Karena beliau juga resign dari kantornya kurang lebih 16 tahun dan waktu itu dia ngomong, pokoknya nggak boleh bantah istilahnya. Tetapi yang terjadi adalah pada waktu itu ketika saya ngomong dengan pimpinan di kantor sebelumnya bahwa saya mau resign, beliau langsung jawab oke, gitu loh. Dan beliau bilang bahwa saya nggak bisa tahan kamu karena kamu pasti di sana bisa jadi lebih sukses, gitu loh. Dan menurut saya waktu kamu di sini udah selesai dalam artian udah cukup belajar. Sekarang waktunya kamu keluar untuk bangun sesuatu yang baru yang lebih bagus lagi. Gitu loh. Dan yang membuat saya pada waktu itu makin yakin adalah